Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqa wa adzim shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita khususnya dan kepada saudara kita umumnya. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang tidak pelit, tidak kikir untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan demi kehidupan senantiasa berjalan normal. Ketika kita melangkah tanpa sadar ada langkah-langkah lain yang berusaha menghalau kita agar kita tercengang, agar kita lupa, agar kita tidak meluruskan langkah kita. Apakah ini suatu langkah dinamai menghalau apa yang kita lakukan dan menjadi penghalang ibadah kita dan bahkan akan menghancurkan daripada ibadah kesolehan kita. Tanpa sadar, kelihatannya sepele. Apa itu? Pelit, pailit, bin medit alias kikir. Bedakah antara kikir dan pelit? Beda. Kalau orang kikir adalah orang yang tidak mau berzakat sama sekali, tidak mau bersedekah sama sekali. Ini kikirnya minta ampun, di bawah ini kikir. Pelit masih bagusan lagi, mereka yang tidak atau enggan untuk mengeluarkan suatu hartanya yang harusnya dikeluarkan. Untuk apa? Untuk membangun masjid, untuk tempat ibadah yang mereka lakukan. Ini pelit. Maka jadi hamba Allah kalau sudah dikatakan kikir, pelit, pailit, bin medit, udah bejat-bejatnya manusia nggak mau mengeluarkan sedekah kepada sesama. Padahal sudah disebutkan insal rizqa misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Semakin banyak sedekah kita, semakin banyak rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan, Alladzina yakhlu, alladzina yabkhalu, alladzina hai orang-orang yabkhalun alias orang-orang yang kikir. Wa ya'muruna dan menyuruh an-nasi min fadlih. Sudah kikir menyuruh manusia, wa ya'muruna bin fadlih. Menyuruh orang-orang, menyuruh kenapa? Bil bukhli wa yaitu berbuat kikir. Wa yaktumuna dan menyembunyikan ma'atahumullah apa yang telah diberikan Allah kepadanya bin fadli dari karunia-Nya. Jadi di sini wa yaktumuna menyembunyikan apa yang Allah amanahkan. Apa itu? Harta yang kita disembunyiin supaya enggak diminta dengan sedekah, supaya enggak diminta dengan infak-infak yang ada. Ini sering terjadi. Jadi mereka yabkhalu, kikir, wa ya'murunnan nas, menyuruh manusia untuk berbuat bakhil, berbuat kikir, berbuat pelit, sembunyiin hartamu daripada nanti itu si abang A itu lagi keliling itu.
keliling lagi cari bantuan sumbangan, lagi gencar-gencarnya cari sumbangan untuk masjid. Sembunyiin atau kamu sembunyi biar gak datang ke rumah ini. Itu salah satu contoh. Andai kata antum ada yang seperti itu, Ustaz minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bagian dari pelajaran agar kita tidak pelit, pailit, ben medit. Ini merupakan suatu kriteria di mana orang yang pelit ini, dia akan mengalami apa? Akan mengalami segala sesuatu, di antaranya adalah satu apa? Rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Janganlah kamu bakhil dan menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Karena apa? Karena kekikiran kita, karena kekikiran kamu, karena kepelitan kamu. Udah kikir, pailit bin medit, pelit, pailit bin medit, udah itu iri, dengki, husud, hasad, semua penyakit hati diambil semuanya oleh mereka, dimiliki semua oleh mereka. Hati-hati. Jangan sampai kita suburkan segala sesuatu yang menyebabkan kita pada konotasinya adalah kita menjadi hamba Allah yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wa'adadna, dan kami telah menyediakan, Allah sediakan ini lil kafirina, orang-orang kafir yang pelit tadi, yaitu apa? Azabum muhina, azab yang menghinakan. Jadi azab yang menghinakan mereka ketika di dunia juga menghinakan di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pertama tadi karena pelitnya Allah tahan rezeki kita. Kemudian akan pemutusan tali silaturahim. Dengan pelit kikir pahit pendidik ini terputuslah tali silaturahim. Padahal disebutkan man akhaba ayyabat sato lahu fi rizki. Barang siapa yang ingin rezekinya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu, diperbanyak rezekinya. Wa yunsa'alahu fi athari, dan pengen dipanjangkan umurnya, falyasillu rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Ini diputus tali silaturahim oleh Allah. Kenapa? Karena dia kikir, pelit, pailit dan medit. Putus. Temen kagak punya. Mereka janganlah bergaul sama itu, orangnya pelit. Jangan sama itu, orangnya kikir. Jangan. Banyak akhir terjadi khosib dan kosab. Segala sesuatu yang membuat kita menjadi gosip, di-share sanda menjadi gosip. Yang tidak ada wadahnya sama sekali. Wadahnya apa kalau gosip ini? Fitnah. Ini. Kemudian yang paling terakhir ini, mereka ini yang kikir, pahit dan medit akan menjadi apa? Penghalang masuknya di surga. Meskipun ahli ibadah, meskipun mereka bisa ibadah, tetapi kalau punya dasar pelit, pailit, bin medit, maka penghalang tidak bisa masuk surga. Karena salah satu al-jannatu mustaqati illa arba'atin athar. Surga itu merindukan 4 golongan ini. Pertama apa? Talil Quran, orang yang rajin atau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang kedua apa? Wa hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya dari segala abak, dari segala kegosipan, gosip, dan segalanya, iri, dengki, husud, hasad, dan tetek bengek penyakit hati. Yang ketiga adalah apa? Wal mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan pada mereka orang yang sedang lapar. Bukan memberi makan pada fakir miskin, memberikan makan pada orang yang sedang lapar. Jadi ketika kita memberikan makan kepada mereka yang sangat pas membutuhkan, ini adalah momen yang paling bagus, momen yang paling diterima langsung amal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah langsung diterima. Makanya ketika kita sedekah, ketika kita memberikan apa yang kita punya, jangan pelit-pelit. Di jalan kita punya uang 2.000, orang minta kita kasih. Jangan pandang-panding dipending. Pandang-panding dipending. Dipandang dulu. Apa yang dipandang? Mereka ini di jalan punya anak, itu bukan anaknya, itu anak sewaan, bang. Ini dedek mengek, udah gak ngasih, ngolok-ngolok.
Pandang pending, kemudian dipending. Apa? Nggak mau mengeluarkan uang, dipending sama dia. Sodakohnya alias pelit. Udah pandang panding pindang seperti ini. Apa yang terjadi? Maka ketika seharusnya dia mendapatkan suatu hal keberkahan, panjang umur, tidak ada kecelakaan, begitu di depan langsung mobilnya tabrakan. Dia tidak mikir dengan uang 2.000 rupiah, dengan seikhlasnya apa yang mereka keluarkan akan menyelamatkan nyawa mereka, menjauhkan mereka dari apa yang dinamakan al-musibah. Musibah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Lil kafirina adzabun muhin. Jadi suatu azab yang dihinakan ini akan muncul dengan sendirinya langsung oleh Allah dan diazabkan, dihadiahkan pada mereka hambaku yang apa? Yang pelit, pahit, pelit. Itu kata, itu firman Allah. Wahai hambaku, Allah ajak manggil hambanya dengan sebutan wahai hambaku yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah membanggakan sekalian dengan hamba-hambanya beriman. Kenapa kita tidak ngerti? Kenapa kita tidak cinta sama Allah? Kenapa kita nggak sayang sama Allah? Dalam sholat kita sering, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kami, Rabbighfirli, warhamni, sayangilah aku ya Allah, sayangi aku. Bagaimana kita disayangi Allah kalau sementara kehidupan kita, hidup kita bejatnya seperti ini? Ma'asyiral muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Semoga dari ayat ini bisa memberikan kita suatu nuansa yang indah agar kita dijauhkan dengan kekikiran kita, kepelitan kita, dengan nuansa-nuansa yang ahli ibadah, ahli sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasi bil bukhli wa ya'tumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzabun muhina. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah husnul khatimah dalam kematian kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.